Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, akan menyampaikan satu materi penting pada kesempatan kali ini mengenai sejarah dirumuskannya Pancasila. Jadi, ketika kita membicarakan Pancasila, dia adalah suatu proses kesepakatan bersama atau common concern dari para pendiri bangsa kita yang kemudian terabadikan di dalam rumusan sila-sila yang kita kenal sampai saat ini. Makna pentingnya adalah bagaimana kemudian mengetahui apa di balik dari proses perumusan di Pancasila itu sendiri, apa yang mempengaruhi dari kesepakatan tersebut, serta apa implikasinya kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting bagi kita sehingga kita tidak hanya memahami apa-apa saja yang terkandung di dalam masing-masing sila, tetapi juga kita dapat merefleksikan pesan apa atau harapan apa yang kemudian pendiri bangsa kita inginkan kepada negara ini dalam beberapa dekade ke depan, yang itu sangat penting sebagai acuan di dalam kehidupan bernegara, seperti itu. Ketika kita membicarakan Pancasila dalam fakta sejarah, maka selayaknya kita juga harus memulainya di dalam fase perumusan. Karena di dalam fase ini merupakan titik krusial ketika kita mempelajari atau memahami tentang Pancasila itu sendiri. Fase sejarah ini kita mulai dari sebelum 1945, di mana ada Piagam Jakarta dan beberapa pertemuan yang lain yang kemudian merumuskan sila-sila di dalam Pancasila. Misalkan saat pembentukan BPUPKI di 29 April 1945, di sidang pertama ada Muhammad Yamin yang menyampaikan usulan tertulis rancangan Undang-Undang Dasar kepada panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua adalah kebangsaan dan persatuan Indonesia, sila ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin ini diketahui adalah bagian dari kelompok yang dia sebenarnya kecenderungannya adalah nasionalis, tetapi kita membicarakan bagaimana kemudian nilai ketuhanan dia sampaikan. Artinya ada karakter yang tidak mutlak strict nasionalis seperti kelompok Soekarno. Bahkan bisa kita sampaikan bahwa Muhammad Yamin itu afiliasinya adalah afiliasi tokoh bangsa yang kemudian lebih dekat dengan nilai agamis. Walaupun beliau tidak merekomendasikan kepada ketuhanan yang berdasarkan kepada syariat Islam bagi pemeluknya, yaitu yang termasuk kelompok agamis. Bung Karno, seperti kita ketahui adalah kelompok nasionalis, dia mengusulkan rumusan sila-sila di dalam Pancasila di dalam 5 poin yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Makna pentingnya adalah di sini kemerdekaan itu merupakan bagian dari hak yang perlu diperjuangkan sehingga kebangsaan Indonesia menjadi nomor satu. Kebangsaan ini lebih terkait dengan saat ini yang rumusan saat ini adalah sila kemanusiaan, termasuk internasionalisme atau perikemanusiaan. Dalam konteks ini adalah nilai-nilai universal kemanusiaan itu kemudian menjadi satu poin yang menjadi prioritas begitu. Sila ketiga adalah mufakat dan demokrasi yang menyatakan adanya suatu sistem politik yang kemudian menjadi role model demokrasi yang kemudian di Indonesia kita kenal sebagai demokrasi Pancasila. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial sebagai tujuan bernegara. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kenapa kok nilai ketuhanan nilai ketuhanan itu tidak di atas bagi cara pandang kelompok nasionalis seperti Bung Karno? Ketuhanan merupakan pijakan atau pilar dasar di dalam konteks menjalankan kehidupan bernegara. Ketuhanan yang berkebudayaan itu maknanya adalah nilai-nilai Tuhan harus pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga ketika kita membicarakan nilai ketuhanan, maka kemudian di dalam kehidupan bernegara, otomatis tidak terjadi korupsi, otomatis negara ini sangat sejahtera dan dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul secara substansi memahami nilai-nilai agama. Apakah ini salah, Pak, meletakkan, sila ketuhanan ada di bawah? Tentu bagi kelompok agamis ini suatu persoalan yang serius, mengingat seharusnya, seyogyanya nilai ketuhanan itu berada di atas sebagai suatu nilai yang menyebabkan nilai-nilai yang lain atau kita kenal sebagai causa prima, seperti itu. Kemudian ada kelompok Islam yang kita kenal seperti yang saya sampaikan tadi di awal adalah Piagam Jakarta. Kelompok Piagam Jakarta ada 5 sila yang kurang lebih hampir sama, namun ada sedikit perbedaan di khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kemudian menjadi suatu perdebatan yang cukup keras ketika kita membicarakan sidang BPUPKI untuk menentukan sila-sila di dalam Pancasila, mengingat bagi kelompok lain itu menganggap bahwa perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya dari kelompok Islam. Seperti kita tahu misalkan perang Puputan atau kita kenal sebagai perang besar ya, itu dilakukan oleh I Gusti Ngurah Rai di Bali yang kemudian didominasi oleh kelompok agama Hindu, atau perjuangan kemerdekaan lain misalkan di Maluku atau di beberapa daerah lain yang kemudian bukan basisnya Islam, kemudian dia juga berkontribusi walaupun sedikit ataupun besar seperti itu. Sehingga jika kita membicarakan nilai ketuhanan yang berdasarkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ini sisi di Piagam Jakarta adalah bagaimana kemudian mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ulama, apa yang dilakukan oleh kelompok agama Islam terhadap perjuangan kemerdekaan. Kita juga tidak bisa menyaksikan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Misalkan Kiai Hasyim Asy'ari misalkan dengan perjuangan kelompok Nahdien atau Muhammadiyah melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kemudian di era sebelum kemerdekaan ada tokoh-tokoh kunci misalkan Ki Bagus Hadikusumo, lalu ada Kasman Singodimerjo, termasuk ada tokoh termasuk Jenderal Sudirman ya sebagai tokoh sentral perjuangan para militer yang dia lebih dikenal sebagai tokoh Hizbul Waton seperti itu. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bahwa kelompok Islam juga berkontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan ketika kemudian 1 Juli 1945 di mana hari dirumuskan Pancasila, ada perdebatan sengit yang tadi saya sampaikan, ada konsekuensi-konsekuensi yang kemudian berimplikasi ketika misalkan naskah yang ada di Piagam Jakarta kemudian disahkan sebagai Pancasila, mengingat beberapa kelompok masyarakat di daerah tertentu dia tidak beragama Islam sehingga dia lebih memilih untuk tidak bergabung dengan Indonesia. Mengingat perjuangan kemerdekaan itu harus menentukan nasibnya sendiri di dalam rangka untuk menyatukan diri menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Maka dari itu ada kelompok-kelompok Islam yang kemudian secara sukarela seperti itu ya, secara sukarela kemudian melakukan lobby gitu ya ke kelompok Islam moderat, dan kelompok Islam moderat itu kemudian akhirnya menyepakati bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi suatu sila yang kemudian digunakan atau disepakati sebagai rumusan sila yang sampai saat ini kita kenal sebagai Pancasila. Itu merupakan hadiah terbesar dari umat Islam terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengingat kalau kita mau ego, maka wilayah Indonesia yang NKRI dari Sabang Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu kemudian tidak utuh, ya, mengingat ada pergesekan yang cukup keras ketika proses pembentukan Pancasila itu sendiri. So inilah sila yang ada yang kita kenal sampai saat ini. Dia adalah kesepakatan bersama. Dia adalah common concern dari kelompok agamis dan kelompok nasionalis, dari berbagai macam perjuangan komponen bangsa Indonesia yang kemudian bersepakat untuk Indonesia itu harus merdeka dari penjajahan seperti itu.
Dan ketika kita membicarakan sidang kedua sampai kepada proses kemerdekaan Indonesia, ada pengesahan pihak Mukodimah Piagam Jakarta itu sebagai suatu pembukaan Undang-Undang Dasar atau kita kenal sebagai preambul, juga mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar ya atau konstitusi sebagai syarat berdirinya negara. Mengingat syarat berdirinya negara selain pemerintahan yang berdaulat, ada rakyat, ada wilayah yang utuh, termasuk adalah konstitusi yang harus dimiliki. Sehingga Pancasila dan konstitusinya itu kemudian menjadi rumusan yang menjadi poin penting untuk dibahas ketika persidangan BPUPKI. Dan ketika kita membicarakan 17 Agustus, itu bertanda bahwa bangsa Indonesia betul-betul merdeka. Ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, seperti itu ya. Artinya yang merdeka bangsa dulu. Baru 18 Agustus kita mendirikan suatu negara, di mana ada presiden sebagai kepala negara, yaitu dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan termasuk wakil presiden pertama yaitu Muhammad Hatta, dan termasuk kabinet dan anggota dewan serta struktur kenegaraan yang lain. Setelah 17 Agustus sampai 1949 ternyata situasi dan konstelasi politik di Indonesia juga tidak stabil, mengingat ada upaya dari negara lain, termasuk adalah dalam konteks itu adalah Belanda, untuk menjajah kembali Indonesia melalui agresi militer 1 dan 2. Agresi militer 1 dan 2 itu menjadikan konstitusi dan termasuk di dalamnya ada Pancasila, itu menjadi suatu pergolakan yang serius. Misalkan ketika kita membicarakan awal setelah 18 Agustus 1945, sistem presidensil berjalan dengan kabinet, namun sistem ketatanegaraan berubah sejak ada maklumat wakil presiden 16 Oktober 45. Ada KNIP yang kemudian menjalankan fungsi legislasi dan pembantu presiden. Mengingat pada saat itu konstelasi politik sedang tidak stabil seperti yang saya sampaikan, ada agresi militer 1 dan 2 menyebabkan ketatanegaraan Indonesia, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mempertahankan konstitusi dan Pancasila, itu juga menjadi ancaman yang serius. Sistem presidensil berubah menjadi parlementer. Kita kenal ada Republik Indonesia Serikat. Ya, itu adalah bagian dari kehendak dari pemerintah atau dari penjajah ya, atau dari Belanda yang ingin menjajah kembali, ya, yang ingin menjajah kembali Indonesia melalui agresi militer 1 dan 2. Setelah adanya konflik meja bundar di 1949, akhirnya Indonesia diberi keleluasaan oleh Belanda untuk mengatur negaranya sendiri. Tetapi ada permintaan-permintaan yang harus kemudian dipatuhi atau dituruti oleh Indonesia. Dan itulah yang kemudian menyebabkan adanya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ya. RIS ini adalah kesepakatan dari konferensi meja bundar. RIS kemudian berjalan dari 49 sampai 50. Mengingat seperti yang saya sampaikan tadi, RIS adalah bukan genuine atau bukan kehendak dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga posisi ketatanegaraan terkait dengan Republik Indonesia Serikat itu hanya bertahan sebentar. Bertahannya sebentar Republik Indonesia Serikat itu juga berdampak kepada rumusan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan sosial. Frasa yang dirumuskan atau disepakati di dalam sidang BPUPKI kemudian dirubah, walaupun secara substansi tidak ada sesuatu hal yang dikurangi seperti itu. Termasuk 17 Agustus 50 sampai 59 ada kemudian pembubaran konstitusi RIS ya, dan kemudian diwujudkannya Undang-Undang Dasar Sementara ya, atau kita kenal sebagai UUDS. UUDS itu menyepakati kembali NKRI, rancangan Undang-Undang Dasar dibuat oleh PPKNP yang kita kenal selanjutnya sebagai MPR,
ya, ada DPR dan Senatris ya, 14 Agustus 50 dan mulai berlaku 17 Agustus 50. Dalam konstitusi RIS juga ada ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, hingga keadilan sosial. Sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Ini juga menjadi suatu polemik ya, mengingat genuine dari sistem politik ketatanegaraan Indonesia sebenarnya eh, tidak ada keinginan seperti itu ya untuk menjadi negara parlementer seperti itu yang dipimpin oleh perdana menteri. Sehingga kepala negara sebagai pojok pemerintah tidak dapat diganggu gugat, ya kepala negara dianggap tidak pernah bersalah. Ini yang kemudian menyebabkan kekebalan. Baru kemudian 5 tahun berselang ada pemilihan pemilu pertama yang kemudian menghasilkan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar Perubahan, Undang-Undang Dasar UUDS 50. Tetapi 2,5 tahun berselang, mereka bersidang dan tidak menemukan kata sepakat. Baru kemudian ketika kita merujuk 5 Juli 1959, ada keputusan politik yang kemudian dilakukan oleh Presiden Indonesia pada saat itu adalah Bung Karno, yang kemudian membuat dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan Undang-Undang Dasar dan termasuk di dalamnya Pancasila seperti pembahasan yang ada di dalam BPUPKI. Ini sangat bagus dan mengembalikan citra negara karena konstitusi dan Pancasilanya kemudian kembali ke rumusan awal. Walaupun dekret Presiden 5 Juli 59 ini sebenarnya adalah situasi politik kegentingan pada saat itu di satu sisi, dan di sisi lain ada satu fakta bahwa Presiden kemudian memperkuat absolutisme kekuasaan yang dia emban, sehingga dia declare Presiden Soekarno pada saat itu mendeklar bahwa presiden itu adalah jabatan seumur hidup. Tentu ini menjadi suatu pertentangan dan gejolak yang cukup besar di masyarakat, walaupun situasi dan eskalasinya masih dapat terkontrol, mengingat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk tetap pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanat BPPKI itu dikembalikan seperti itu. Dan termasuk struktur ketatanegaraan kita juga ada perubahan-perubahan seperti itu. Barulah kemudian ketika kita membicarakan 59 sampai 66, ada peristiwa G30 SPKI, sebelumnya kemudian Presiden Soekarno mempunyai afiliasi politik yang kita kenal sebagai Nasakom, Nasionalis Agamis Komunis. Ternyata di kemudian hari ada penyelewengan seperti itu, dan puncaknya adalah peristiwa pembantaian ya 7 jenderal di Lubang Buaya. Kemudian kita kenal sebagai G30S PKI. Pada saat itu ada situasi kedaruratan kenegaraan yang kemudian pada akhirnya Presiden menerbitkan surat perintah 11 Maret yang pada prinsipnya adalah tanggung jawab kenegaraan itu diemban oleh kepala militer pada saat itu yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tentu ada pro dan kontra di dalam fakta sejarah, mengingat ada yang menyatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mau atau tidak pernah tahu menandatangani Super Semar. Di sisi yang lain juga ada suatu fakta bahwa G30S PKI itu juga ada keterlibatan dari Cakra Biryawa, suatu kelompok pengamanan presiden yang ikut melakukan pembunuhan 7 jenderal, dan ada peristiwa yang lain. Tentu ini kemudian menjadikan rezim Presiden Soekarno menjadi terhimpit dan akhirnya jatuh. Pada 1966 kemudian Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto dengan era Orde Barunya kemudian pada satu sisi memperjuangkan atau membuat Pancasila itu menjadi suatu barang yang sangat, atau suatu frasa yang sangat tinggi kedudukannya karena semua harus beraraskan nilai-nilai Pancasila.
Tetapi di sisi lain kemudian Pancasila digunakan sebagai motor politik untuk melanggengkan kekuasaan dari Presiden Soeharto yang berjalan selama 32 tahun. Dan inilah yang kemudian menjadikan satu trauma serius kenegaraan kita, bahwa ketika kita membicarakan Presiden Soeharto, kemudian Pancasila itu digunakan sebagai motor politik. Pada satu sisi orang-orang yang bertentangan dengan Pancasila dia harus eh, dihilangkan, ya, atau apa namanya dimusnahkan seperti itu, ya. Artinya ada rezim otoriter pada saat itu. Di sisi yang lain ada satu fakta bahwa ideologi semua harus utamakan nilai Pancasila. Apakah ini baik? Baik. Tetapi di sisi lain juga doktrinasi semacam itu menandakan bahwa Pancasila itu hanya digunakan dalam tanda petik sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, termasuk yang menerjemahkan Pancasila adalah MPR. Dan MPR yang kemudian legitimate power untuk memilih presiden selama berkali-kali, ya, tanpa proses demokrasi yang sehat. Dan walaupun ada beberapa partai politik, ya yang menang adalah partai penguasa pada saat itu. Dan inilah menjadi satu fakta yang penting teman-teman, bahwa Soeharto di satu sisi membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan negara, di sisi lain yang membuat stigma dan memori ingatan terhadap penggunaan Pancasila sebagai suatu alat politik. Dan ini menimbulkan trauma kemudian di era pasca Soeharto. Di era pasca Soeharto, di 21 Mei 98 setelah terjadi uh, peristiwa yang sangat mengerikan, ada demonstrasi massa besar-besaran, diikuti dengan krisis ekonomi yang luar biasa, dan gejolak konstelasi sosial, ekonomi politik pada saat itu yang tidak pasti. Kemudian pada 21 Mei 98, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Baru kemudian keran demokrasi itu dibuka seluas-luasnya oleh Presiden pengganti Soeharto, yaitu Presiden Habibie. Namun keran demokrasi di mana ada undang-undang HAM, undang-undang pengadilan HAM, undang-undang pers, termasuk otonomi daerah dan lain sebagainya, tetapi itu tidak membuat kekuasaan dari Presiden Habibie berjalan panjang, karena praktis hanya ada 1 tahun beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban tahunan yang dilakukan Presiden Habibie di sidang paripurna dengan MPR ditolak. Hal tersebut membuat situasi politik juga tidak stabil, dan kekuasaan Presiden Habibie pada saat itu kemudian menimbulkan kekuasaan Presiden Habibie, pasca kekuasaan Presiden Habibie menimbulkan amandemen Undang-Undang Dasar yang itu menambahkan banyak pasal, khususnya terkait dengan hak asasi manusia, yang itu mulai berjalan sejak 99 sampai 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar ada sampai 4 kali, setidaknya ada beberapa poin kunci. Yang pertama adalah pemisahan kekuasaan negara, yang kedua sistem kepemiluan itu diatur, yang ketiga pemilu langsung diterapkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, yang keempat adalah periodisasi lembaga kepresidenan, yang kelima kekuasaan kehakiman mandiri, yang keenam akuntabilitas politik, dan yang ketujuh adalah perlindungan secara tegas terhadap HAM. Ketika Presiden Habibie diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian nilai-nilai kebebasan itu cenderung dibuka seluas-luasnya. Dan ketika termasuk diganti oleh Presiden Megawati, dan terus seterusnya ketika dipimpin oleh Presiden SBY, dan terakhir saat ini oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa catatan penting yang perlu ketahui terkait dengan sejarah Pancasila itu sendiri dari masa ke masa, dari rezim ke rezim. Artinya satu hal yang perlu dicatat, amandemen hanya dilakukan terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar dan tidak merubah pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar yang notabene di sana adalah terkandung makna dari Pancasila itu sendiri. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar, maka sistematika dan rumusan Pancasila tidak mengalami perubahan. Artinya,
nilai dan filsafat Pancasila tetap bertahan di sepanjang perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, baik itu dalam aspek ontologi, epistemologi, hingga aksiologi. Serta Pancasila adalah kodrat karena selaras dengan nilai idealitas yang diharapkan manusia, khususnya manusia Indonesia. Sehingga teman-teman, rumusan dari sila-sila tersebut adalah bukan berdasarkan kehendak dari pendiri bangsa kita semata, tetapi juga bagian dari harapan yang itu tetap kekal sampai kapanpun. Dan itu akan menjadi guide, menjadi petunjuk di dalam proses jalannya kehidupan bernegara di Indonesia. Bahwa betapapun kerasnya situasi politik dan betapapun dinamisnya perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia, itu tidak menegasikan bahwa eksistensi Pancasila tetap ada dan tetap menjadi petunjuk di dalam jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya rasa demikian terkait dengan sejarah Pancasila itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.